Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan Kak Uns tentunya di acara Ngopi, Ngobrol, Inspirasi. Oke Kak Un, ada tamu yang sangat spesial lagi ini, yang tidak kalah menarik dari tamu-tamu sebelumnya. Ini adalah beliau Bu Yuliati Warno ya Bu? Iya. Halo, selamat siang Bu. Siang Mas Un. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Oke, Bu, ini Bu Yuliati Warno ini sebagai, ini saya lihat ini di sini pembatik ya? Iya, pembatik tulis dari Juwana. Pembatik tulis dari Juwana. Iya. Oh. Udah sejak udah lama berapa tahun Bu? Dari tahun 2007. Dari tahun 2007 Ya, sampai dari tahun 2007 sampai sekarang. gitu. Itu masih waktu masih sekolah, waktu masih kuliah di Semarang. Oh, masih kuliah tapi Ya. sudah membatik. Sebenarnya dulu belum membatik sih. Gimana Bu ini? Lebih ke pemasaran. Oh, pemasaran. Ya, karena masih kuliah dan posisi di Semarang, jadi mencoba memasarkan produk daerah, daerah sendiri ya, dari Pati. Itu dari 2007 ya Bu ya? Ya, dari Oke. 2007. Kok bisa ini Bu, kok bisa mempunyai ide saya pengen batik kayak gitu Bu? Ceritanya bagaimana Bu? Dulu kan belum ada yang tahun 2009 kan baru ditetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Ya. Nah, 2007 itu sudah mulai karena saya hobinya traveling. Gitu Jadi ya. mikirnya itu mau traveling kemana-mana dengan misal gratis lah, dengan membawa Ya. yang khas daerah. Nah, waktu itu kepikiran produk daerah yang bisa saya bawa kemana-mana. Oh, nah, gitu. jatuhlah Ya, ya. ke produk batik. Oh. Dan ternyata produk batik dari daerah asalnya kan memang dari Desa Makaran. Ya. Terkenalnya itu. Nah, saya bawa ke Semarang, kemudian saya tawarkan dari butik ke butik, terus dari konsumen langsung, bahkan dari kantor, dari ke perkantoran yang lain. Nah, itu ternyata responnya sangat bagus. Karena memang batiknya itu beda dengan yang lain. Untuk beda ya? Beda dari yang lain gimana Bu ini? Untuk teknis membatiknya memang sama. Iya. Batik, misal batik cap sama dengan dari daerah lain sama. Kemudian batik tulis juga sama. Caranya, teknisnya yang lainnya. Cuma kalau untuk batik khas Pati itu memiliki ciri yang tersendiri gitu. Oh gitu, mempunyai ciri tersendiri ya? Dari motifnya misalnya, kemudian dari karakter warnanya, motifnya itu. Kalau untuk misalnya kayak ini kan motif khasnya ya. Iya. Nah, ini khas Pati, khas Makaran misalnya itu. Kalau dari tempat lain kadang sama-sama motif parang tapi beda warna atau beda warna, beda hasilnya. Karena kalau handmade, tulisan tangan, buatan tangan kan nggak bisa sama. Jadi identiknya dari situ. Oh gitu. Bu, ini saya dengar-dengar nih Ibu Yuliati Warno itu juga pendiri mempunyai batik, juga mempunyai wisata batik. Wisata Batik Pati. Oh gitu. Wisata batik Pati itu sejak tahun berapa Bu? Wisata Batik Pati itu dari 2013. 2013. Iya. Awalnya kan hanya sekedar membuat dan menjual batik. Nah, dari 2013 itu awalnya dari kalangan masyarakat, entah dari anak sekolah, kemudian mahasiswa, dan juga umum. Mereka mencari referensi tentang edukasi membatik. Nah, gitu. itu masih jarang, belum ada ya bahkan. Nah, dari situ kita kayaknya ini peluang untuk ke belajarnya. Ya, ke edukasi membatiknya. Nah, muncullah kita membuat wisata Batik Pati. Oh gitu. Tempat edukasi belajar membatik. Dan sampai sekarang itu
dari anak sekolah kebanyakan. Oh, gitu. Kemudian kalau misalnya mahasiswa, mereka mencari referensi tentang batik untuk skripsi atau lainnya. Oh, berarti kalau mahasiswa itu soal penelitiannya gitu ya, Bu? Ya, penelitiannya. Oh, bagaimana membatiknya kayak gitu? Ya, dari membatiknya, entah manajemennya. Gitu, oh ya. Bahkan dari jurusan hukum sendiri juga ada. Jurusan hukum, Ya. tapi penelitiannya soal... Penelitiannya tentang batik, skripsinya tentang batik. Saya tanya, Mas jurusan hukum apa hubungannya dengan batik? Ya. Itu dari motifnya, misalnya terdaftar haki apa enggak. Secara hukumnya kan di situ. Gitu. Oh gitu. Ya Bu, berarti ini Bu Juliati Warno sudah pengusaha batik gitu ya Bu? Ya. Pengusaha batik juga mempunyai produk sendiri. Ini produknya namanya apa Bu ini? Maksudnya? Produk batiknya dinamain apa? Apa Mereknya? ada? Mereknya itu brandnya pakai nama saya sendiri. Karena waktu itu memang dari zaman kuliah ya, ngasih nama apa ya? Oh ya udah, dikasih nama mereknya pakai nama sendiri, Juliati Warno. Oh gitu. Dan itu sudah terdaftar, mereknya sudah terdaftar. Kemudian sekarang lebih dikenalnya sih Wisata Batik Pati Juliati Warno. Oh, terkenalnya Wisata Batik Pati Juliati Warno gitu ya. Oh gitu. Ini satu batik ini berapa lama Bu kalau satu batik ini? Lamanya membatik itu tergantung motif dan pewarnaan. Motif sama pewarnaan. Ya, ada yang bisa cepet 3 hari jadi ada. Ya, 1 minggu jadi bisa. Ya, Bahkan ada yang berbulan-bulan baru jadi juga ada. Oh gitu. Ya. Tergantung kesulitannya Ya, tergantung untuk membatik ya. Ya. Satu orang biasanya memegang berapa ini Bu? Kan satu orang atau satu kain kayak gitu? Satu orang beda-beda ya tahapannya. Ada yang hanya bikin pola saja. Kemudian nemboi. Jadi nemboi itu bikin kayak gini. Nah, corak-coraknya. Ya, corak itu. Iya. Kemudian bagian pewarnaan nanti sendiri lagi. Kemudian bagian finishing beda lagi. Oh gitu. Oke. Berarti ini sangat soal pewarnaan sampai batiknya itu ada tingkat kesulitannya ya Bu ya. Oke. Untuk penjualannya ini satu kain ini berapa Bu? Untuk satu kainnya batik tulis itu di tempat kita dari harga 100.000. 100.000. Ya, Oke. masih terjangkau untuk batik tulis. Oh ya. Karena biasanya untuk motif yang simple dengan pewarnaan yang sederhana. Oke. Ya Bu, saya dengar-dengar ini pernah ke mana luar negeri ya Bu ya? Ya. Itu dalam rangka apa itu Bu? Pameran. Pameran. Ya, pameran batik. Pameran batik itu di beberapa negara Bu? Pernah di Malaysia. Ya, kemudian Malaysia. Di Singapura. Di Cina. Terus kemudian di Vietnam. Berarti 4 negara ya Bu? Ya. Batik Juliati Warno sudah go internasional gitu ya Bu ya? Oke. Dari tahun 2013 juga atau tahun berapa? Dari tahun 2011. 11 malahan? Ya, udah go internasional? Ya. Oke. Sangat istimewa ini ya Bu ya? Oke. Udah sangat istimewa dan sudah mempunyai brand tersendiri untuk batiknya dan mempunyai wisata edukasi juga. Untuk selanjutnya ini Bu, kan tadi udah dari motifnya ya. Untuk saya dengar-dengar lagi nih, kok Ibu ini kan dari bakaran. Ya. Terkenalnya bakaran atau batik tulis pati gitu Bu? Kalau kita lebih ke batik tulis pati ya. Batik Walaupun tulis pati. Ya, batik khas pati. Batik khas pati. Makanya kita menamakannya wisata batik pati tadi Ya, agar lebih global ke semua kabupaten Pati. Oh, seperti gitu. Itu. Ya. Oke. Terus memang awalnya kan aslinya dari Desa Bakaran yang banyak pembatik. Sebelum di setiap kecamatan di Pati itu ada. Dulu awalnya
dari Desa Bakaran Oh, aslinya. dari Desa Bakaran Ya. aslinya. Kemudian sekarang berkembang sampai ke tempat kami itu di Desa Ya, Langenharjo. Ya. Kemudian di daerah lain tiap kecamatan sudah ada juga. Oh, seperti itu. Ya, itu salah satunya juga hasil dari edukasi di tempat kami. Oh iya ya. Jadi tidak hanya menjual batik, jadi kita juga mengajarkan membatik. Misal untuk yang saya pengen usaha membatik, nah dari situ kita bisa mengajari dari awal sampai bisa. Oh, seperti ya. Ya, sampai menjadi usaha gitu. Oke Bu, kita jeda sebentar. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, saksikan terus di acara Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Oke, kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Inspirasi.
Oke Bu, tadi udah ngobrol-ngobrol soal bagaimana cara membatik, bagaimana cara terus pamerannya itu udah sampai mana kayak gitu ya Bu? Iya. Oh ya Bu, kan tadi mau ngobrol itu ya Bu soal wisata Batik Pati ya? Wisata Batik Pati. Oke, Juga. kalau untuk mau ke wisatanya itu bagaimana Bu caranya? Kita wisatanya buka dari Senin sampai Sabtu. Kalau untuk showroom kan tiap hari buka. Oh iya. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Di luar jam itu biasanya janjian dulu. Gitu ya. Kalau untuk wisatanya itu Senin sampai Sabtu karena hari Minggunya libur. Senin sampai Sabtu itu Ya, untuk wisatanya ya? Wisata. Cuman untuk rombongan biasanya reservasi dulu. Oh, reservasi itu Ya. melalui apa Bu kalau reservasinya? Bisa langsung telepon, kita ada nomor WA-nya. Kemudian bisa langsung datang juga. Oh gitu. Cuma biasanya kalau reservasi itu biar nggak tabrakan sama yang lain. Oh Ya. gitu. Untuk kan tadi ada nomor teleponnya ya? Ya. Mungkin bisa disebutkan Bu? Nomor teleponnya Iya. 081 Ya, 326 326 693 693 300 gitu ya, untuk bisa kapan saja menghubungi, kemudian janjian untuk bikin jadwalnya. Oh, seperti itu. Ya. Untuk reservasi terlebih dahulu itu lebih memudahkan gitu ya, Bu Ya. ya. Oke. Yang tadi ini reservasi soal itu Bu, itu di sosial media juga ada ya Bu ya? Di sosial media ada. Oke. Kita kan memang offline dan online ya. Ya, Di online itu ada di Instagram, di Facebook juga ada, Facebook juga ada. di Shopee ada. Oh gitu. Kemudian yang lagi hit sekarang ini tuh ada di TikTok. Oh, oke, Di TikTok. Shop juga ada. Oh iya ya. Ini untuk pengunjungnya dari mana aja Bu? Pengunjungnya untuk yang wisata edukasi kebanyakan anak sekolah lokal. Anak sekolah lokal. Dari Pati kebanyakan. Namun juga biasanya ada yang dari luar kota. Oh, Dari Semarang, kemudian dari Malang juga pernah, dari komunitas biasanya. Oh iya, berarti Terus jauh-jauh yang dari mahasiswa, terus dari umum. Biasanya kalau yang jauh itu waktu libur panjang. Oh, waktu oke. Libur panjang kan biasanya pada liburan panjang, kemudian pas mudik. Oh iya. Dari Jakarta pas mudik ke Pati. Nah, mereka pengen belajar juga. Ya. Berarti udah sampai mana-mana ya Bu ya? Ya. Di sana juga bisa mencoba membatik kayak gitu ya Bu ya? Mencoba membatik hanya untuk sekedar bisa atau tahu tentang batik boleh. Untuk lebih mendalami ataupun bisa sampai dijual juga bisa. Oh, seperti itu ya. Jadi insya Allah di tempat kami terbuka. Misalnya gimana untuk menghasilkan batik yang seperti ini, selama kita bisa dan tahu caranya, kita ajarkan. Oh iya. Berarti tergantung orangnya yang mau ke sana kayak gitu ya Bu ya. Oh ya. Oke. Tadi soal itu di Google Map juga ada Bu, soal ada. Google langsung ketik Di apa Maps, itu Bu? Wisata Batik Pati. Wisata Batik Pati. Untuk yang menarik apa Bu untuk di wisata Batik Pati ini? Yang menarik itu kita bisa mempelajari tentang sejarah batik, kemudian tahu cara-cara membatik, walaupun sebenarnya simpel dan sekarang sudah pada tahu apa itu batik, cuman kadang belum pernah praktek langsung ya. Jadi kalau di sana kan boleh mau tanya apa saja tentang batik, ada yang memandu. Yang yang ditonjolkan itu apa Bu? Untuk wisatanya, tentang edukasinya. Tentang edukasinya ya? Iya. Soal tadi ya itu ya, soal membatik atau soal... Ya, membatik. Bahkan untuk sertifikasi membatik juga bisa. Oh, sertifikasi membatik juga bisa? TUK membatik ada di tempat kami juga. Untuk sertifikasi membatik itu lamanya berapa Bu? Kan ada jangka waktunya gitu Bu? Sertifikasi membatik kan itu ada level-levelnya ya. Mm-mm. Jadi untuk sertifikasinya sendiri itu biasanya 1 hari selesai.
dari proses membatik dari awal Ya. sampai akhir, kemudian sampai mendapatkan sertifikat profesi membatik. Oh gitu. Itu biasanya berapa lama kalau untuk itu Bu, sertifikasi? Biasanya sebelumnya ada pelatihannya. Oh, sebelumnya ada Ya, pelatihannya. Oke. kemudian kalau misalnya sudah bisa, baru ikut sertifikasi. Oh gitu. Ya, Iya Bu. Misal Kak Un sini ke sana membatik ya, itu bisa Ya. dibawa pulang nggak ini? loh bisa banget. Oh, Jadi kalau untuk wisata edukasi dari pertama coba batik, Ya. dari gambar sendiri, kemudian batik sendiri, mewarna sendiri sampai penguncian dan perebusan kainnya, hasilnya bisa dibawa pulang. Oh, hasilnya sudah Ya. dibawa pulang boleh ya Bu ya? Ya, untuk yang ukuran kecil, batik ukuran kecil misal seukuran sapu tangan. Nah, itu 1 sampai 2 jam bisa selesai. Oh ya ya. Dengan teknik yang sederhana, tapi kita tahu cara-cara membatik tulis itu bagaimana, bisa tahu semua. Oh. Oh ya Bu, untuk kalangan tersendiri kan ada berbagai edukasi ya untuk kalangan yang datang itu di kalangan anak sekolah atau ibu-ibu atau mahasiswa gitu Bu. Untuk target wisata edukasinya itu sebenarnya untuk semua kalangan ya. Untuk semua Karena kalangan. batik kan merupakan warisan budaya tak benda milik Indonesia. Jadi semua kalangan dari anak-anak bahkan yang tua sekalipun kan bisa belajar atau bisa belajar tentang batik itu sendiri. Karena sebagai warisan bangsa kita. Gitu. Untuk dari yang paling kecil itu dari TK. Ya, itu juga paling banyak TK. Kemudian SD. Kemudian sampai mahasiswa. Orang-orang umum, masyarakat umum. Untuk yang misal untuk target bisa membatik sampai bisa usaha batik, itu juga banyak. Oh itu. Jadi misalnya pelatihan ke tempat kita, kemudian karena batik itu adalah proses, jadi sekali 2 kali belajar kan belum tentu menguasai semuanya. Iya, menguasai jadi tekniknya. tetap berproses. Nah itu setelah pelatihan pun masih bisa bertanya lagi gitu sampai paham. Oh gitu. Ya. Oke Bu, kita akan jeda sejenak. Saksikan terus di acara Ngobrol Inspirasi. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok.
siaran apa ae. Film-filmnya apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filmnya wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filmnya apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolah Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Dung. Oke, kembali lagi di acara ngobrol inspirasi. Oke Bu, tadi udah di segmen 2 udah ngobrol-ngobrol soal wisata batiknya ya. Ya, tentang Untuk wisata. ini untuk pemasarannya sendiri Bu. Ini lewat mana aja ini Bu? Untuk pemasaran kita offline dan online. Offline dan online. Ya, kalau offline itu ada di tempat kami. Kalau showroom dan tempat produksi jadi satu. gitu ya. Di wisata Batik Pati itu. Kemudian online-nya ada di Instagram. Instagramnya apa Bu itu? Untuk Yuliati Warno Batik. Yuliati Warno Batik ya gitu Untuk pemirsa ya. produk-produknya. Oke, Kemudian untuk wisatanya wisata Batik Pati. Wisata Batik Pati. Ya. Selain IG Bu, ada di Facebook. Facebook juga Sama ada. juga ya. Kemudian di Shopee, marketplace-nya ada di Shopee. Oh, di Shopee juga ada Di ya Shopee Bu juga ya. ada. Oke. Kalau untuk di Shopee sendiri Bu, ini namanya apa? Sama, Yuliati Warno Batik. Yuliati Warno Batik ya, Ya. gitu. Ada di TikTok juga. TikTok Shop itu. Ya. Itu tadi ya untuk pemasarannya bisa melalui offline Dan online. online gitu. Kalau online bisa di IG, Facebook, terus di TikTok Shop gitu ya. Untuk namanya sama Yuliati Warno gitu. Ya, Bu ya. Yuliati Warno Batik. Oke. Iya Bu, kalau di butik-butik seperti itu apakah ada Bu? Ada. Kita Udah beberapa kebanyakan di showroom di Kranasda Jawa gitu. Tengah ada. Mm-mm. Kalau di Pati ada di Plaza Pragolo ada. Ya. Kemudian di Hotel Savin juga ada. Oh gitu. Untuk di Pati. Oh iya ya. Kalau di Jakarta ada di Semesko. Semesko kalau Ya. Jakarta. Oke. Ini Bu, untuk harapan kedepannya Ibu soal anak muda gitu. Ya. Tentang batik ya. Ya, tentang batik tentunya. Karena batik merupakan warisan budaya Ya. bangsa Indonesia. Paling tidak kita mengetahui apa itu batik. Oke. Karena banyak bermunculan kain atau tekstil Ya. yang bermotif batik. Nah, jadi kita harus tahu batik yang asli bagaimana, ya. kemudian yang hanya bermotif batik bagaimana. Oh gitu. Paling tidak mengerti tentang proses membatik. Jadi ketika kita misal ke luar negeri, Ya. ditanya tentang batik, kita paham. Oh gitu. Gitu. Oh. Untuk tetap melestarikan budaya bangsa kita sendiri. Itu sebagai warisan budaya gitu Ya, ya. sebagai warisan budaya Yang tak benda. sudah diakui UNESCO gitu. Ya, Oh. tahun 2009.
ada inovasi tertentu Bu soal batik ini Bu? Inovasi tentang batik itu tetap ke apa? Masih ke batik tulis ya. Tetap mengutamakan batik tulisnya. Kemudian inovasinya ke motif. Ya. Kemudian yang lebih kontemporer itu. Oh, ada terbaru itu Mbak, kontemporer gitu ya Bu? Tapi kita tetap mempertahankan yang klasik dan motif klasik pati yang sudah diakui sama Haki. Yang diakui ya, sudah. Ada 16 motif yang sudah dipatenkan sama Kabupaten Pati. Oh, seperti itu. Nah, itu walaupun motif klasik, motif kuno, tapi itu tetap menguasai pasar. Oh, oke. Ya, karena menjadi ciri khas batik Pati tersendiri. Oh, gitu. Jadi tetap selalu kita produksi, walaupun banyak motif-motif baru yang lebih modern, yang lebih kontemporer, tapi yang klasik tetap menguasai pasaran. Pasar, oh, gitu. Lebih mungkin orang-orang di sana mungkin lebih sudah nyaman sama yang klasik kayak gitu. Bu. Oh ya Bu, tadi kan harapannya untuk anak muda. Kalau untuk harapannya Ibu sendiri? Untuk harapannya wisata batik Pati ini semakin berkembang, maju, dan menjadi tempat rekomendasi tentang edukasi membatik di Pati. Oke, untuk yang dipasarkan Bu, bentuk kain saja atau untuk raju ini Bu? Kalau pemasaran utamanya karena kita produksi kain, ya. Produk utamanya dalam bentuk kain. Dalam bentuk kain. Ya, cuma kedepannya misal untuk keperluan fashion show, kemudian seragam, kita dalam bentuk jadi. Oh, dalam bentuk baju kayak gitu ya Bu? Kalau di toko-toko itu dalam bentuk kain aja? Kain. Oke. Oh ya Bu, ini kan tadi udah pameran-pameran ya? Tentunya itu pameran fashion show ada juga ya? Biasanya untuk pameran, kemudian ada fashion show-nya juga. Fashion show, street fashion show juga kita pernah di alun-alun Pati. Kemudian di Java Mall Semarang, di Paragon Semarang itu juga pernah. Oh gitu. Ya, kalau untuk fashion show sendiri sudah sering ya. Sudah sering. Karena pas pandemi itu kan nggak ada kegiatan, nah itu masih vakum sampai sekarang. Oh oke. Yang pernah dipakai itu apa Ibu? Batik yang apa ini? Batik klasik. Batik ada, klasik, ya. Batik modern, kontemporer, semuanya gitu. Ditampilkan. Oke. Tadi itu ya Bu ya. Soal saya dengar soal 25 wanita inspiratif itu, Jawa Tengah itu Iya, pernah masuk dalam 25 wanita inspiratif Jawa Tengah. Nah, itu masih termasuk yang paling muda. Karena memang yang lainnya kan pengusaha-pengusaha besar ya, dari kuliner, kemudian fashion designer, dari tokoh wanita tertentu itu banyak. Oke, itu tahun berapa Ibu? Tahun 2015. Tahun 2015 sudah. Yang dari segi batik itu dari saya. Selain batik itu tadi ya? Ya, ada yang dari kuliner dan lainnya. Oke. Mungkin pandemi dulu ngaruh nggak Bu soal pemasukan atau soal untuk pembatiknya? Pandemi sangat berpengaruh. Ya, cuman kita terbantu waktu itu ada pengerjaan seragam dalam jumlah besar. Jadi yang awal-awal pandemi memang sangat menurun dari segi omset dan pemasaran. Nah, dari situ ada pesanan seragam dari dinas, nah itu terbantu dari situ. Jadi yang sebelumnya awal pandemi ada giliran masuk kerja, ada yang masuk, kemudian ada yang libur. Nah, dari pas dapet seragam dari dinas itu dalam jumlah besar, kita produksi lagi. Oh gitu. Ya. Dan alhamdulillah sekarang ini pasca pandemi ya, bisa dikatakan begitu. Alhamdulillah sudah mulai naik lagi. Oh iya. Udah sampai
ya bisa overload dikatakan ya lebih apa stabil dan normal lagi seperti sebelumnya. Ya semoga kedepannya tetap berkembang Ya, dan banyak pesanan. amin, amin. Oke, mungkin setelah apa? Tadi pandemi berpengaruh. Untuk omsetnya sendiri, Bu, per bulan ini berapa, Bu? Kalau omsetnya? Omsetnya sendiri per bulan. Mm-mm. Kalau yang sekarang masih sekitar 200 juta per bulan setelah pandemi. Kalau yang sebelum pandemi kan memang lebih tinggi. Nah ini pandemi kita mulai lagi naik pesanan-pesanan, jadi masih naik turun. Biasanya yang paling banyak itu menjelang Lebaran. Oh gitu. Ya menjelang Lebaran. Kemudian nanti setelah Lebaran biasanya agak menurun. Oh ya. Kemudian naik lagi sampai Lebaran itu biasanya memuncak. Oh gitu. Kebanyakan itu sarung batik. Nah kalau misalnya yang untuk baju kan memang tiap harinya itu tetap ada. Kalau sarung batik itu terus menerus. Misal dari segi karena kita Pati sendiri kan banyak pesantren ya. Banyak pesantren, terus sarung untuk keseharian, untuk sholat tiap harinya. Nah itu paling banyak penjualan dari sarung. Oh gitu. Sampai yang batik, pengrajinnya itu kadang sampai bosen gitu, misalnya. Sampai bosen batik gitu. Kok sarung terus yang lainnya ada. Jadi memang masih menguasai pasar sarung batik. Oh, sarung batik udah masih menguasai pasar ya untuk saat ini ya. Ya, kebanyakan yang kita bikin sarung kan batik-batik klasik. Nah, itu jadi ciri khasnya. Walaupun dari luar kota, kadang mencarinya kan yang khas daerahnya. Oh, ya. Gitu. Terus produk kita juga masuk dalam OFOP. Itu dari apa, Bu? Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian itu OFOP One Village One Product. Jadi masuk dalam produk unggulan Kabupaten Pati. Oh gitu. Iya. Ya. Oke pemirsa, mungkin pemirsa kalau ke Pati bisa mampir mencari oleh-oleh, mampir ke Yuliati Warno, itu ada juga wisata batiknya juga ya Bu ya. Iya. Mungkin kalau mau berbelanja juga ada batik. Kalau online pemirsa di rumah atau di mana saja bisa di Shopee. Shopee-nya itu ada Yuliati Warno. Kalau Facebook-nya sendiri Bu mungkin? Sama. Oke, Facebook-nya Yuliati Warno juga. Untuk TikTok Shop-nya? TikTok Shop-nya juga Sama, Yuliati Warno gitu ya Bu. Oke Bu, terima kasih sebelumnya udah mampir ke sini dan semoga rezekinya lancar. Amin. Dilancarkan di segala hal ya. Itu kita udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol di sini ya, nggak terasa gitu ya Bu, sama Kak Uns yang kayak gini Bu. Mungkin itu saja Bu, nanti kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu kayak gitu ya. Oke pemirsa, saksikan terus di acara Ngopi Ngobrol Inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Oh ya, jangan lupa download aplikasinya Lingkar TV di Play Store. Caranya ketik Lingkar TV lalu install. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.